Assalamualaikum. Kami dari Dos Abang, channel kita yang paling wow. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah nih Bang Dul. Masya Allah Bang. Di tahun yang baru ini lebih fresh, Iya. lebih new, lebih baru, lebih new. Iya. Yang kita sajikan untuk sahabat, dua sahabat. Betul. Dan lebih wow pokoknya Bang ya. Iya. Kita insya Allah selalu yang terbaru untuk menyajikan sebuah konten-konten yang bermanfaat. Iya. Ya. Dan lebih berkualitas lah ya, Kualitas, tentunya ya. Dan konten-konten juga konten-konten kita juga bisa dipraktekkan Bang. Betul. Karena ini ilmu, bener-bener ilmu. Betul. Iya. Iya, ini sangat bermanfaat banget ya Betul. buat kita semua ya kan. Banyak yang request tentang kembali lagi ruqyah Iya. ya, dan kehadiran Ustadz Agung juga. Nah, makanya kita selalu menghadirkan Ustadz Agung ini dan membahas tentang ruqyah. Ya, apa sih tentang ruqyah itu? Iya. Dan ini sangat bermanfaat, pembelajaran yang berharga istilahnya ya. Iya. Ya. Jadi di sini apa sih konsep kita hari ini nih? Konsep kita hari ini masih tentang pembahasan tentang ruqyah. Di sini nih ada yang bilang nih, Bang, tolong dong Bang bikin konten tentang sebab-sebab masuknya jin dan ciri-ciri gangguan jin ya. Gitu. Makanya kita hadirkan Ustadz Agung lagi. Kita akan membahas tentang gangguan-gangguan jin ya kan. Iya. Ciri-cirinya juga ya Bang. Ciri-cirinya juga, Iya. sebab-sebabnya kan. Untuk itu sebelumnya kita sapa dulu Ustadz Agungnya Bang. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Masya Allah. Sehat semuanya Dos Abang insya Allah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wajahnya fresh gitu ya. Iya. Hatinya juga fresh. Amin. Otaknya juga fresh. Kalau tiga itu nggak fresh, Iya. nggak bisa jalan kita. Mantap kayak Ustadz. Iya, di rumah aja tahun baru ya. Jadi tuh Ustadz Agung tuh selalu ceria Bang. Iya. Alhamdulillah. Makanya Insya Allah. keceriaan dia ke bawah untuk pada kita Bang. Betul. Iya. Semua juga sahabat Dos Abang. Betul. Insya Dari Allah. Sabang. Sampai Merauke. Betul, dari Merauke. Sampai Sabang. Oke Bang. Insya Allah. Gimana Ustadz? Ya. Ini pembahasannya sangat Luar biasa. wow banget Wow gitu ya. banget, ya. Sebab-sebab masuknya jin ya. Iya, dan ciri-cirinya Ustadz. Iya, ciri-cirinya. Iya. Nah, ini harus kita ketahui. Kenapa? Kalau kita nggak tahu, nanti kita kira-kira ini sakitnya medis atau non medis. Nah, Betul. iya. Kenapa? Karena kebanyakan orang nggak tahu penyakitnya medis atau non medis karena kurangnya belajar. Nah, mudah-mudahan walaupun sedikit apa yang kita pelajari bisa bermanfaat ya, Dos Abang ya semuanya ya. Iya. Amin. Insya Allah. Untuk Dos Abang, sahabat-sahabat Dos Abang dari Sabang sampai Merauke, Ya. Merauke sampai Sabang, mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu ya. Amin, amin. Dan pastinya konten-konten kita selalu untuk niatnya lillahi ta'ala ya. Betul. Untuk dakwah, Dakwah. untuk menjadi amal jariah untuk kelak nanti cucu dan Amin. cicit kita. Iya. Amin ya rabbal alamin. Iya. Masya Allah. Langsung mulai nih Bang. Langsung mulai. Saya foto Ustaz. Baik. Iya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih dapat menghirup udara segar dan sampai saat ini kita masih dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang sangat besar, Bang. Betul. Iya. Kalau kita nggak bisa beribadah, maka hati kita bermasalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira duit banyak, kita fisiknya seger tapi nggak pernah ibadah, ada yang hampa nggak Bang kira-kira? Nggak enak banget Ustadz. Hampa. Hampa. Pasti hampa. Bawahnya selalu gelisah. Iya, gelisah karena hatinya itu ya nggak pernah dekat sama Allah walaupun duitnya banyak, Bang. Iya. Ini lebih parah lagi, udah nggak ada duit, hatinya nggak pernah dekat sama Allah. Iya, iya. Nauzubillah min zalik. Iya. Rugi dunia akhirat. Iya benar. Dunianya rugi, akhiratnya rugi. Malah tambah dibikin Ya, susah. benar. Nah, mudah-mudahan kita bisa mempelajari hari ini nih Bang, sebab-sebab masuknya Jin. jin ke dalam tubuh. Iya.
Jadi insya Allah kita akan mempelajari nih bang, ada 4 bang kurang lebih sebab-sebab masuknya jin ke dalam tubuh. Yang pertama adalah secara natural, Iya. secara alami, dimana ketika kita beraktivitas kita sering jalan kemudian kita nendang batu bang, atau mungkin bisa jadi kita kencing sembarangan di tempat-tempat yang ibaratnya itu nggak boleh, kayak lobang atau apapun itu. Atau bisa jadi di kamar mandi kita nyanyi, banyak nggak kayak gitu? Banyak banget itu. Itu secara natural jin itu bisa masuk. Iya. Bisa jadi kesurupan. Banyak kejadian-kejadian di kehidupan ketika kita meruqyah atau guru-guru saya meruqyah ya begitu, di kamar mandi nyanyi suwil-suwil gitu kan. Nyanyinya ya yang begitulah katanya. Kalau kita misalnya nginjek jin nggak sengaja gimana, Ustaz? Ya kalau misalnya di tempat yang emang dilarang, ya itu nanti jadi bermasalah, bisa jin. Ya. Kayak misalnya kita salah nendang gitu batu atau apa gitu, emang sengaja gitu, bisa jadi dia marah. Atau bisa jadi kita nyiram air panas itu ke suatu lubang atau apa, kan kita nggak tahu ya. Di wastafel lah ya. Makanya harus hati-hati kalau buang-buang itu, jangan pada yang dilarang. Iya. Makanya buang sampah pada tempatnya. Iya. Begitu. Buang Jangan- mantan pada Tempatnya. Masa mantan di mana tempatnya? Tapi jangan samakan mantan dengan setan ya. Oh, iya, jangan. Beda. Berarti mantan tuh setan dong. Jangan. Oh, jangan. Jangan. Iya. Sifatnya doang. Benar. Jadi itu bang yang pertama secara natural, Iya. alami, yang kita hadapi setiap hari. Suka ibaratnya kencing di tempat yang aneh, mandi di kamar mandi sambil suwil-suwil, nyanyi-nyanyi. Iya. Yang lebih parah udah nyanyi-nyanyi main game lagi. Oh, Ada nggak gitu mandi? Ada. ada. Kadang pernah saya temuin ada yang di berita-berita gitu di media, ada yang sambil ngopi Ustaz. Buset. Itu kamar mandinya jadi ruangan istirahat kayaknya. Ngopi sambil apa? Ngudut-ngudut. Kayaknya santai banget kayak di pantai. Makanya kan dalam cerita-cerita dia diriwayatkan jangan lama-lama di kamar mandi karena itu tempatnya setan. Kalau bisa sebelumnya berdoa dulu, Ustaz ya. Benar. Iya. Doanya apa bang? Lupa, Ustaz. Allahumma Allahumma barik lana. Nah, kalau kadang ngadi-ngadi aja tuh. Doanya apa bang? Doanya. Allahumma a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan setan, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Iya. Minal khubusi wal khaba'ith. Harus berlindung bang, Iya. karena kita nggak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan Allah. Orang kaya kira-kira butuh Allah nggak? Butuh. Orang yang sudah berilmu saja masih butuh Allah, bener nggak? Benar. Rasulullah yang masya Allah doanya sering terkabul, yang tidak pernah ibaratnya melakukan dosa kan, tetap butuh Allah nggak? Betul. Butuh. Kenapa Rasulullah selalu berdoa? Karena beliau ngerasa apa? Hamba, Iya. dan dia butuh sama Allah, Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita yang banyak dosa ya, Iya, betul, Ustaz. ya pasti butuh setiap hari. Yang anehnya Rasulullah itu dalam riwayat selalu membaca istighfar 100 kali atau 70 kali dalam sehari. Padahal Rasulullah terbebas dari dosa. Iya. Tapi kenapa hambanya nggak pernah istighfar tuh bang? Itu kan tanda tanya bang. Iya, karena gangguan itu kali, Ustaz. Nah ini yang kita akan bahas. Betul. Supaya kita tahu ciri-ciri gangguan jin gitu ya bang ya. Iya. Makanya yang pertama secara natural. Yang kedua adalah diundang bang. Maksudnya apa? Ketika dia datang ke dukun, minta ibaratnya kayak minta tuyul supaya dibantuin, datang ke Gunung Kawi, ke gunung-gunung yang lainnya. Berarti sama aja Dia ngundang bang. Ngundang ya, berteman Namanya ya? jin khodam. Jin khodam. Dan dia juga bisa juga pesugihan, atau mungkin dia babi ngepet gitu kan, maksudnya yang kayak di cerita-cerita seperti itu. Bersekutu ya. Benar, dia berteman. Terus habis itu juga bisa jadi dia pengen melet seseorang yang dia cintai, datang ke dukun bang. Melet itu secara nggak langsung kan dia minta tolong. Nanti jinnya itu masuk ke dalam dia. Namanya diundang. Begitu. Dan banyak yang lainnya gitu bang. Jadi
sebab-sebab masuknya jin itu yang kedua diundang. Jadi kan kalau pertama kan secara natural tuh dia masuknya, tapi ini kedua diundang, malah dia yang pengen gitu. Atau dia nggak mempan dibacok bang, banyak kan kayak gitu, debus-debus kayak gitu, disilet-silet lidahnya nggak berdarah. Secara logika kira-kira berdarah nggak manusia? Berdarah manusia. Tapi kalau nggak berdarah berarti ada masalah tuh. Apa? Udah bersekutu dengan bangsa jin. Jin itu memberikan perjanjian ketika dia bahasanya digunting atau mungkin dipotong lidahnya nggak berdarah. Itu kan secara logika aneh bang, karena dia udah berserikat dengan bangsa jin. Jinnya sudah masuk, sudah menjadi berdarah daging. Tapi suatu saat kalau misalnya dia berhasil gitu membantunya, si jinnya itu minta timbal balik Ustaz. Pasti ya kan. Jin itu nggak minta gratis bang, manusia aja pasti nggak minta gratis ya, apalagi jin. Pasti. Pertama kalau nggak dari dia sendiri atau keluarganya yang akan nanti jin itu akan bahasanya. Nauzubillah min dzalik. Bisa sakit-sakitan atau mungkin ya kita nggak tahu lah, namanya jin kan. Sama manusia aja kita suka berantem, apalagi sama yang nggak kelihatan ya bang. Benar nggak? Betul. Makanya jangan pernah percaya sama jin, walaupun jin membumbu-bumbuin yang awalnya itu indah, tapi akhirnya pasti masalah nanti dia. Begitu. Itu yang kedua bang. Yang ketiga adalah sebab-sebab masuk ke jin itu karena keturunan bang. Oh gitu. Yang kita tahu itu kadang-kadang anak indigo. Sebenarnya anak indigo itu dia dari keturunan dari nenek moyangnya, dari buyutnya, semuanya itu. Kenapa? Karena pernah berserikat dengan bangsa jin, punya jimat, isi, muafak, habis itu akan turun temurun. Berarti anak indigo itu bukan kelebihan? Bukan. Jadi itu sebenarnya kekurangan. Karena setiap manusia pada hakikatnya nggak bisa ngeliat bangsa jin. Makanya dijelaskan di surat Al-A'raf ayat 27, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dan bawahan-bawahannya bisa melihat manusia. Akan tetapi manusia itu tidak bisa melihat jin. Dan sangat bahasanya itu sangat menyayangkan kalau ada seorang ustadz atau siapapun itu dia bisa ngeliat bangsa jin dong. Dipertanyakan keimanannya. Makanya ditegaskan lagi kata Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa ibaratnya syahadat dia ditolak. Barang siapa yang mengakui bisa melihat bangsa jin, kata Imam Asy-Syafi'i, maka saya jelaskan dia tertolak syahadatnya. Tapi kalau seandainya dia punya kodam gitu Ustaz, kodamnya kan istilahnya baik gitu ya, baik dari amalan-amalan tertentu, berarti kan otomatis dia bisa kelebihannya bisa melihat suatu jin ya kan. Itu gimana? Nggak boleh kita bahasanya minta tolong dengan bangsa jin. Walaupun tadi yang saya bilang awalnya dia menjanjikan yang baik-baik, tapi akhirnya pasti nanti ujung-ujungnya nggak bagus. Begitu. Makanya di surat Al-Jin itu ayat 6, nanti teman-teman bisa ngelihat di dua sahabat bisa ngelihat di surat Al-Jin ayat 6, itu di akhir ayatnya fazaduhum rohaqo. Maka jin nanti akan menyesatkan akhir-akhirnya. Endingnya ya. Iya, walaupun endingnya itu, awalnya. Walaupun itu kodam dari amalan. Benar, pasti nanti akhir-akhirnya dia akan menyesatkan. Iya. Yang pastinya nanti dia apa? Bergantungnya sama jin, benar nggak Bang? Kan di surat Al-Ikhlas kan kita pernah hafal ya, Allahus Somad. Allah tempat bergantung. Tapi di satu sisi ketika kita menyembahnya sama Allah, wa iyanya siapa? Jin Bang. Benar nggak Bang? Iya. Nah itu salah satunya tipu daya setan Bang, yang pernah kita bahas kemarin-kemarin ya. Tapi kalau memang istilahnya dia buat ngebantu Ustaz, tetap apa dia menyembuhkan orang kesantet atau dia menyembuhkan penyakit gitu gimana Ustaz? Tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Makanya harus dikeluarkan dulu, ditobatin dulu, baru dia kalau emang mau jadi peruqyah, ya murni. Jadi istilahnya dengan bantuan Allah dan bacaan Al-Quran. Yang terkena santet itu insya Allah bisa disembuhkan oleh peruqyah atas izin Allah. Dengan gitu. bacaan-bacaan. Soalnya bahaya Bang kalau misalnya bantuan jin itu kan main kuat-kuatan Bang jinnya Bang. Iya. Kalau levelnya jinnya lebih tinggi, insya Allah bisa kalah tuh. Iya. Yang di pasiennya ya. Tapi yang di pasiennya jinnya lebih tinggi, ya pasti dia nggak bakal bisa ngalahin biasanya.
Berarti semua Gitu, itu Bang. atas izin Allah ya kan? Iya, jadi intinya jangan pernah tolong menolong dengan bangsa jin. Kenapa? Nanti akhirnya endingnya dia akan minta tumbalnya atau dia akan menyesatkan manusia Betul. ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Bang.